Coba pakai punya aku aja, Mas. Hah? Udah di-record nih. Udah, mulai silakan. Suaranya nggak kedengeran ya, Mas? Oke, silakan, mulai. Tes, Ya, masuk. gambarnya nggak gerak ya, Mas? Nggak apa-apa. Di rekamannya Nggak apa-apa ya? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk warahmatullahi wabarakatuh. ulangi lagi, nggak usah dijawab. Bismillah. Tar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talkshow Komunikasi edisi ketiga kembali menyapa teman-teman semuanya. Kali ini kita akan bicara tentang peluang bisnis menjadi pengajar online. Hari ini telah hadir seorang narasumber yang cukup kompeten. Beliau Dr. Nurul Hidayat, SPTMkom, seorang dosen informatika di FT Unsud, kemudian owner Solusindo Telematika yang membawai amania.id dan qurantulis.com. Kemudian beliau juga aktif sebagai pengurus di Aptikom dan PP Indosis. Gitu. Langsung aja kita tanya ke beliau, kira-kira komentarnya apa nih, Mas, terkait dengan maraknya pembukaan kelas online di era wabah pandemi COVID-19 ini. Silahkan, Mas. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Mas wabarakatuh. Ikum telah mengundang saya di talkshow pada malam hari ini terkait dengan kelas online atau maraknya kelas online di era pandemik. Saya kira ini menjadi satu fenomena baru, khususnya di pembelajaran berbasis online. Nah, terkait dengan ini sedikit cerita. Pembelajaran daring atau online ini sebetulnya sudah diinisiasi gitu ya. Mungkin dulu kita kenal dengan e-learning gitu ya. Jadi di teman-teman Aptikom itu khususnya beliau-beliau para senior ya, itu sudah 20 tahun yang lalu itu mengampanyekan bagaimana penerapan e-learning ya. Tapi karena regulasi pemerintah, ketidaksiapan dari lembaga pendidikan, jadi belum bisa dilaksanakan secara bagus gitu ya. Nah, khususnya langsung saja 7 tahun yang lalu 2013 ya, Aptikom menginisiasi satu pendidikan jarak jauh atau kelas online gitu ya, yang bergelar ini satu-satunya di Indonesia ini ya. Jadi membuka konsorsium pendidikan jarak jauh dengan level S2 Magister Teknik Informatika waktu itu, dan alhamdulillah berhasil gitu ya, sampai 5 angkatan kalau nggak salah gitu ya. Kemudian datanglah pandemik ini. Nah, ini menjadi penguat juga gitu ya. Ternyata kita sudah siap waktu itu ya. Dan ini menjadi contoh best practice semoga ya, dengan kelas online khususnya yang formal ini ya, untuk dilaksanakan di Indonesia. Nah, jadi yang dulu aturannya ada namanya blended learning ya, yang kuliah online itu ya boleh hanya 10%, hanya 30%, hanya 50% ya. Nah, dengan pandemi ini udah mau nggak mau 100% ya. Online learning-nya di semua karena dengan stay at home gitu ya, bekerja di rumah, belajar di rumah gitu ya. Berarti apa, dimanja ya, di mana saja gitu ya. Nah, jadi di swasta pun seperti itu, bergerak pembukaan kelas online apalagi lebih marak. Nah, ini fenomena baru lagi, para pakar-pakarnya sekarang membuka satu acara yang namanya web series, webinar, gitu, webinar series, ya, dengan seminarnya, dengan workshopnya, dengan trainingnya, berbagai macam paket pengepakan dan lain sebagainya. Ada yang gratis, ada yang berbayar, ya, berbayar pakai sertifikat, ya, jadi sertifikatnya pun sekarang sudah paperless. Nah, ini satu, saya kira hikmah juga ya, hikmah mengurangi kertas, ya, global warming ini. Jadi, insya Allah, ya kita ambil hikmahnya lah di masa pandemik seperti ini, ya, harapannya ini jadi tantangan baru, jadi peluang baru gitu ya untuk kita semua. Oke. Ya. Kemudian ini, Mas, itu kan di dunia akademik ya. Terus bagaimana sekarang mereka yang punya keahlian tertentu atau keterampilan tertentu, orang umum ya, tapi dia pakar
di bidangnya. Dia mumpuni di bidangnya dan kemudian dia membuka kelas online. Secara peluang bisnis seperti apa, Mas? Justru disitulah tantangan baru bagi para pakar yang mempunyai keahlian ya. Nah, tentunya Ya, juga harus didukung dengan apa kemampuan skill teknologinya. Nah, itu kalau mau sendiri gitu ya. Tapi kalau mau buat tim, ya tentunya ada support tim untuk itu gitu ya. Jadi buat kayak teamwork gitu. Itu saya kira nggak masalah gitu ya. Kalau memang dia seorang ahli gitu ya, ingin share kemampuannya ke publik ya, baik itu terserah mau berbayar atau tidak, kemudian harus didukung dengan teknologinya. Banyak sekali teknologi yang bisa untuk live streaming misalkan gitu ya. Ini yang lagi banyak dicari gitu ya. Tentunya kalau untuk yang streaming sendiri ini seperti ini bisa ya pakai Zoom ya. Ada pakai Google Meet, ada pakai Webex, ya, ada pakai Skype gitu ya. Tinggal pilihan aja ya. Masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Nah, jadi satu hal yang menjadi perkembangan sekarang ya, ada istilah nanti ke depan itu namanya MOOC, Massive Open Online Course. Nah, ada sudah di Indonesia itu ada inisiator-inisiator, ada indonesiax.co.id itu inisiator juga. Di situ ada banyak para pakar berkumpul gitu ya. Kemudian sharing ilmunya ya, baik yang berbayar maupun yang tidak. Nah, dengan ketentuan masing-masing. Ya, jadi itu satu hal ya. Itu saya kira mencontoh banyak yang sudah dilaksanakan di luar negeri itu ada yang namanya Coursera, ada Udemy ya dan sebagainya ya. Jadi seluruh dunia bisa ngikutin kuliah yang ada di kelas online tersebut gitu ya. Nah, nanti kalau mau ngambil sertifikat baru bayar, mau materi bebas. Nah, itu satu contoh gitu ya untuk kelas online. ya. Kemudian rekomendasinya, Mas, ini bagi yang pemula tapi dia cukup kompeten sebenarnya. Kira-kira aplikasi atau alat-alat yang perlu disiapkan gitu untuk pemula tapi dia sudah cukup powerful gitu. Ya. Yang rekomen apa kira-kira, Mas? Kalau dari sisi untuk webinar, ya, kalau online untuk men-sharing ilmunya ke masyarakat, saya kira cukup menggunakan Google Meet. Ya. Google Meet ini satu apa namanya ya, VCon, ya, video conference yang kuotanya rendah gitu ya. Kemudian free, gitu ya, karena menyatu dengan Google ya, Google aplikasi Google itu ya. Nah, kemudian kalau mau dengan pemirsa yang lebih banyak lagi, ini lebih advance sedikit gitu ya, itu pakai software gratis juga, namanya OBS. Ya, OBS itu software yang bisa kita download, Open Broadcasting Software, itu free, bisa diinstal di Windows, di Linux, di Mac, ya berbasis Mac, itu bisa semua. Ya, nah, tinggal belajar dikit OBS lah gitu ya, bagaimana men-streaming pikon-pikon yang ada gitu ya. Nah, nanti bisa di streaming via OBS. Jadi OBS itu bagikan studio, Mas. Kalau kita beli studio yang harganya jutaan miliaran ini, dengan OBS ini kita bisa luar biasa gitu ya. Ya, ada nanti bisa di ya, ada di webinar apa namanya? Tool saya udah buat toolnya itu juga. Ya, mungkin itu. Kemudian kira-kira jadi biar seorang pengajar itu dia nggak sembarangan gitu untuk memberikan ilmunya, kira-kira semacam kompetensi atau standar apa yang harus dimiliki oleh seorang calon pengajar online yang akan membagikan ilmunya ke masyarakat luas gitu. Oke. Ya. Kira-kira Oke, Mas Bung. Standar terkait dengan kompetensi ya, kompetensi pengajarnya ya. Ini saya kira karena tadi tergantung ya, kalau di dunia pendidikan sudah ada ya kompetensi dosen, kompetensi guru gitu ya. Ini sudah ada namanya sertifikasi guru, sertifikasi dosen gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara terkait dengan skill untuk memberikan ilmu ke orang, ini saya kira
terkait dengan kemampuan. Kemampuan itu sudah dibuktikan belum dengan sertifikasinya. Ya, jadi sertifikasi kompeten, Mas. Jadi sekarang setiap skill itu sudah ada namanya badan, namanya BNSP, Badan Sertifikasi Profesi. Ya, BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, badan inilah yang memberikan sertifikasi kepada kepada yang mempunyai skill. Ya, nanti ada di bawahnya namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi dengan LSP inilah yang bisa memberikan kompetensi kepada setiap orang yang akan share ilmunya. Oh, ini berarti kompeten terkait dengan bidang komputer database, komputer jaringan, ya, komputer programming. Ya, jadi sudah ada kompetensi masing-masing. Itu, Mas. Ya. Oke. Ya, Mas Ibong? Ya, Mas. Ya, udah. Kemudian, ini nggak kelihatan ya, Mas? Halo? Ya. Tadi udah disebutkan ya untuk kompetensi pengajarnya, kemudian kira-kira bagaimana kemudian seorang pengajar itu agar bisa berhasil, dia bisa memberikan ilmunya dengan baik, kemudian siswanya juga bisa menerima dengan baik. Kira-kira resep apa nih bagi seorang pengajar online agar dia bisa sukses untuk mengelola kelas online ini, Mas? Oke. Silahkan. Ini mengkerucut ini ya. Jadi pengajar ya, bukan pembicara ya. Karena bukan pembicara seminar workshop ya. Ini saya kerucutkan tadi pertanyaannya adalah pengajar online di sebuah kelas. Gitu ya. Nah, untuk melihat keberhasilan, ya, jadi memang sebetulnya dalam memberikan pengajaran online itu tidak mudah gitu ya. Artinya butuh satu tadi skill untuk memberikan tahapan-tahapan pemberian materi. Jadi ada satu mata kuliah misalkan ya dalam satu semester ya ada 14 ya 14 kali pertemuan ya. Yang satu nanti ada di 15, satu untuk ujian tengah semester, satu untuk ujian akhir semester. Nah, dari 15 ini tadi kita setting mengelola bahan kuliah ya. Jadi tidak sekedar dalam pembelajaran online ini tidak sekedar mengupload gitu ya, tapi kita harus men-setting mata kuliah ini dengan uborampe, misalnya. Uborampe itu dengan misalkan dengan diskusi, ya, aktivitas diskusi, kemudian aktivitas assignment, gitu ya, kemudian aktivitas tes sumatif, tes formatif. Nah, ini kompleks gitu ya. Jadi itu diberikan tes ini dalam mungkin dalam satu semester ini sekian kali. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah feedback. Jadi dosen biasanya kalau mau ideal itu punya namanya asisten. Ya, asisten dosen, misalkan, asisten pengajar. Ini yang akan membantu dosen mengetrace ya, aktivitas setiap mahasiswa, aktivitas setiap murid itu sejauh mana. Nah, jadi nanti ada nilai dari dosen, nilai dari asisten tersebut. Nah, mungkin dosen bisa satu-satu ya, semuanya pentelengi misalnya ya. Nah, ini idealnya ya. Tapi kalau nggak ideal ya memang dosen sendiri gitu ya, sesuai dengan kemampuan dalam memberikan aktivitas. Jadi ada dua hal sebetulnya dalam pembelajaran online ini. Yang pertama adalah dengan asinkronus dan yang kedua dengan sinkronus. Ya. Kalau sinkronus itu ya seperti ini, live. Kita ngajar live dengan mahasiswa. Nah, ini klasik ini sekarang ya. New normal tapi klasik. Alasannya wah kuota. Ya kalau sehari ada dosen 4 mata kuliah ya mabuk nanti ya kuotanya gitu ya. Nah, makanya bisa
dengan yang namanya asinkronus. Asinkronus ini artinya dengan LMS, Learning Management System. Ya, banyak sekali yang dipakai. Ada Moodle, ada Breakspace, ada Atutor, gitu ya. Nah, ini tergantung pemilihan dari universitas masing-masing. Nah, dari situlah nanti asinkronus inilah yang nanti justru yang banyak kita gunakan, karena di situ kita bisa memberikan kuis, memberikan tugas, memberikan tes sumatif, tes formatif, gitu. Nah, semua ada di LMS. Nah, itu kita atur di situ semua ya. Jadi sampai karena disertasi saya itu terkait ini juga, Mas Ipung, terkait dengan online learning. Jadi satu yang saya amati kemarin dari aktivitas behavior student itu terkait dengan learning style, gaya belajar siswa itu bisa kita lihat dari aktivitas online selama dia mengikuti mata kuliah. Dia gaya belajarnya apa? Ya, itu kita lihat lognya. Jadi setiap login ke LMS dia tercatat dari login sampai dia ngapain, ya semua kita catat. Kemudian kita deteksi ya aktivitas itu. Nah, itu bisa kita klasifikasikan nanti ya, kita clustering. Nah, itu ya Mas. Oke, mungkin bicara metodenya banyak nanti ya. Oke, Mas Bung. Halo, Mas Bung? Wah, ini sinyalnya agak error kayaknya ini. Halo? Ya, saya kira kalau bicara terkait dengan online learning ini luas sekali, Bapak Ibu, pemirsa, gitu ya. Dan saya kira ini kita sesuaikan ya, kalau standar optimal agak susah gitu ya. Jadi kita standar yang minimal aja gitu ya. Artinya disesuaikan dengan kemampuan. Gitu Mas Ipung? Halo, Mas Ipung? Halo? Baik. Jangan dimatiin, Mas. Baik, mungkin untuk sementara itu dulu, Mas Nurul, atas Oke, terima kasih Mas Ipung atas halo Mas. undangannya. Ya, mungkin itu dulu Mas, atas partisipannya sebagai narasumber. Terima kasih atas pencerahannya, semoga bisa memberikan kemanfaatan bagi teman-teman yang melihat channel komunikasi gini. Baik, sampai ketemu di talkshow komunikasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.